Sekali kita bisa bertemu dan beribadah lagi di akhir bulan April ini. Ibu, saya ingin menyampaikan pertanyaan, mungkin tidak bisa dijawab ya. Boleh dijawab dalam hati. Pertanyaannya begini, mengapa Allah begitu berkehendak, begitu besar kerinduannya untuk menyelamatkan orang-orang berdosa? Ini menjadi perenungan kita semuanya. Mengapa ia harus menanggung derita, bahkan sampai mati di kayu salib melalui putra tunggalnya Yesus Kristus itu? Bagi Bapak Ibu dan saya di sini, dan bagi anak-anak Tuhan lainnya di luar, padahal dulu kita adalah, maaf kata, kita dulu pemberontak. Dulu kita musuhnya Tuhan. Tetapi Tuhan rela mati di kayu salib ketika Bapak Ibu dan saya masih memberontak kepada Tuhan, masih tidak percaya Yesus, masih menolak Yesus Tuhan dan Tuhan. Mari ini menjadi ayat perenungan bagi kita hari ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan melihat satu kebenaran yang luar biasa. Dan Tuhan ingin memproklamirkan kepada kita. Tuhan ingin menyampaikan. Tuhan ingin mengumumkan. Ada 3 hal yang ingin Tuhan umumkan kepada kita hari ini, berkaitan dengan bagaimana akhirnya Bapak Ibu dan saya itu diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita akan melihat dalam Alkitab kita, kitab Efesus pasal yang kedua, mulai ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat 4 sampai ayat 10. Efesus pasal 2 ayat 4 sampai ayat 10. Saya akan membaca ayat yang genap, Bapak Ibu membaca ayat yang ganjil bersama-sama. Efesus pasal 2 ayat 4 saya bacakan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah,
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dari pembacaan teks kita hari ini ada 3 hal yang ingin Tuhan umumkan, ingin Tuhan proklamirkan kepada kita. Yang pertama adalah yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita dalam teks pembacaan kita hari ini, bahwa Tuhan ingin menyampaikan bahwa keselamatan itu, Bapak Ibu dan saya itu diselamatkan itu karena kasih Tuhan, karena kasih Tuhan. Ayat 4, ayat 5, dan juga ayat 7. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Lalu ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kami diselamatkan. Ada yang itu supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Jadi hanya kasih Allah, itu kasih Allah, itu merupakan kasih Allah. Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengutus anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan ingin menyampaikan saat ini bahwa Bapak Ibu dan saya itu diselamatkan karena kasih-Nya, belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu ingat ketika peristiwa di Taman Getsemani, ketika Tuhan Yesus itu bergumul mengajak murid-muridnya supaya mereka itu berdoa, dan Tuhan Yesus itu juga berdoa. Agak terpisah waktunya, dan di atas batu Tuhan Yesus meletakkan tangannya dan dia berdoa kepada Tuhan. Yesus minta supaya para murid di sana berjaga-jaga dan berdoa. Apa yang didoakan oleh Yesus di hadapan Allah? Bapa, kalau boleh cawan ini lalu dari hadapanku. Yesus mencoba menawar. Kalau boleh cawan ini, penderitaan ini, kesengsaraan ini, salib ini lalu dari aku. Itu yang digumulkan oleh Yesus. Itu sejenak dia mempertimbangkan. Setelah dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau boleh salib ini janganlah, jangan. Dalam waktu yang sejenak itu Tuhan mempertimbangkan. Tuhan Yesus mempertimbangkan. Apa yang dipertimbangkan, apa yang ada di dalam pikiran, apa yang di dalam hati Yesus ketika dia mempertimbangkan dalam waktu yang beberapa saat itu. Lalu ketika Yesus mempertimbangkan dan dia merenungkan begitu, oh iya ya, itu banyak orang
Itu ada Ruby yang berdosa, ada Siti yang berdosa, ada Noni yang berdosa, ada kita semua yang berdosa. Akhirnya Tuhan Yesus berdoa lagi kepada Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, tadi Yesus bilang, kalau boleh penderitaan ini pergi dari aku. Lalu Yesus setelah dia mempertimbangkan, ada banyak orang yang akan terbinasa. Yesus berkata kepada Tuhan, tetapi kiranya yang terjadi bukan kehendakku, bukan permintaanku yang tadi, tetapi biarlah yang terjadi adalah kehendakmu. Kehendakmu itu apa? Seperti yang dipikirkan oleh Yesus itu. Kehendak Bapa adalah tadi yang saya tanyakan di depan. Kehendak Bapa adalah supaya semua orang berdosa itu diselamatkan. Bapak Ibu, apa yang dipikirkan Yesus waktu itu sesuai dengan kehendak Bapa. Apa yang dipikirkan Yesus itu selaras dengan kehendak Bapa. Jadi Yesus mau menderita di kayu salib. Dan hari ini melalui firman-Nya diproklamirkan mengapa Bapak Ibu dan saya itu diselamatkan. Karena jelas Bapak Ibu tidak mungkin bisa membeli keselamatan itu. Karena keselamatan itu tidak diperjualbelikan. Jadi nggak ada yang bisa membeli, yang bisa meraih keselamatan itu tanpa belas kasihan Tuhan. Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, lihatlah ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Bapak Ibu dan saya dulu sudah mati rohaninya. Masih bernapas ini secara jasmani masih bernapas. Tetapi rohaninya sudah mati. Rohaninya sudah mati. Sebab ini ada hubungannya dengan Kejadian pasal 6 ayat 3. Allah berkata, rohku akan keluar dari manusia. Dan umur manusia hanya sekian saja, kata Tuhan waktu itu. Dan kali ini Rasul Paulus mempertegas lagi, kamu dahulu sudah mati. Jadi sejak Kejadian pasal 6 ayat 3 Tuhan menegaskan, rohku ini sudah tidak lagi tinggal di dalam manusia. Artinya sejak saat itu, bahkan sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, rohani mereka sudah mati. Nah, kalau rohaninya sudah mati, lalu sekarang itu menjadi hidup, itu karena apa? Karena belas kasihan Tuhan. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu dan saya sekarang ini rohaninya hidup. Amin. Bapak Ibu sekarang itu adalah makhluk spiritual. Bapak Ibu sekarang bisa berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi. Beda dengan zaman PL, harus lewat imam. Sekarang kita adalah imamat yang rajani. Oleh karena kasih Tuhan. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu. Bahwa kasih Tuhan itu yang membuat Bapak Ibu dan saya mampu berdiri tegak di hadapan tahta kasih karunia. Karena kasih Tuhan melalui Yesus Kristus. Itu yang pertama yang
Tuhan sampaikan kepada kita, yaitu kasih Allah. Lalu yang kedua yang ingin Tuhan sampaikan adalah posisi kita. Posisi kita. Ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang kedua yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita sebagai orang yang sudah diselamatkan adalah posisi Bapak Ibu dan saya itu adalah jauh lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Karena apa? Karena Bapak Ibu dan saya itu didudukkan, ditempatkan bersama-sama dengan Kristus di surga. Mari kita lihat Efesus pasal 1 ayat 19 sampai ayat 23. Efesus pasal 1 mulai ayat 19. Saya bacakan untuk kita. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Bapak Ibu dan saya dalam teks ini adalah kedudukan kita, posisi kita itu jauh lebih tinggi dari apa di situ? Dari setan, iblis, roh jahat, dan apa saja yang dapat disebut genderuwo, tuyul, apalagi kita posisinya jauh lebih tinggi. Posisi kita itu jauh lebih tinggi. Dalam Kolose pasal 3 ayat 15 dikatakan bahwa ketika Yesus Kristus mati di kayu salib, maka Dia melucuti semua senjata-senjata setan. Jadi semua senjatanya setan itu sudah dilucuti ketika Yesus itu mati di kayu salib. Padahal sesungguhnya setan mengira Yesus disalib itu sudah habis Yesus. Tetapi ketika Yesus mati di kayu salib dan Dia dikuburkan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, loh ternyata Yesus hidup. Loh saya kira mati habis. Ternyata Yesus bangkit. Kuasa kematian dan kebangkitannya ini melucuti semua senjata iblis. Hanya satu senjata iblis yang masih ada, yaitu tipu muslihat. Itu senjatanya yang masih tersisa, yaitu tipu muslihat. Banyak orang menipu nggak di sini? Banyak kan? Yaitu karena pengaruh tipu muslihat. Yohanes pasal 8 ayat 44. Bahwa iblis itu adalah bapa segala dusta. Jadi dusta, tipu daya, tipu muslihat, pokoknya yang tipu-tipu itu adalah pekerjaan iblis.
siapapun yang menipu. Kalau itu menipu, itu sudah pekerjaan iblis. Dan itu memang senjatanya iblis satu-satunya yang tersisa. Udah nggak ada lagi yang lain. Kenapa kita masih takut iblis kadang-kadang? Kenapa kita masih takut dengan setan? Saya pernah mendengar langsung dari Pak Teguh. Pak Teguh pernah mengalami di bengkelnya itu di Panturawis. Menurut penilaian Pak Teguh bahwa kok bengkel ini sepi ya, sepi terus. Pada suatu hari seperti ada makhluk besar. Tidak tahu Pak Teguh itu melihat atau bagaimana, tapi itu ada makhluk besar. Lalu Pak Teguh sharingkan dengan saya. Pengalaman itu disaringkan kepada saya dan kemudian akhirnya Pak Teguh juga berdoa kepada Tuhan bahwa sesudah itu makhluk itu tidak lagi datang. Kemungkinan bengkelnya mulai ramai. Bapak Ibu, setan itu didoakan itu sudah pergi. Karena kita itu posisinya lebih tinggi dari mereka sebenarnya. Kenapa kita takut? Loh, kita lebih tinggi kok. Kita itu lebih besar. Ada ayat juga yang mengatakan bahwa kuasa yang ada di dalam diri kita itu lebih besar dari kuasa yang ada di dunia ini. Makanya kalau ada orang berdoa mengusir setan pergi, ya itu benar. Nah kalau kita berdoa setan nggak pergi, ya itu yang tidak benar. Itu ada masalah dengan si pendoa. Tuhan mau sampaikan bahwa posisi kita itu jauh lebih tinggi. Jadi setan itu di bawah telapak kaki kita. Firman Tuhan mengatakan. Ingat Kejadian pasal 3 ayat 15. Perempuan ini, keturunan perempuan ini akan menemukan tumitnya. Itu sudah dinubuatkan dari awal bahwa setan itu sebenarnya posisinya itu di bawah tumbuhan kaki kita. Ini yang mau sampaikan Tuhan kepada kita, supaya kita tidak takut dan supaya kita tidak ragu-ragu mengusir setan. Dan seringkali itu datang membawa masalah, membawa sakit penyakit dan sebagainya. Itu Bapak Ibu yang ingin Tuhan sampaikan. Yang kedua adalah posisi. Oke, kita diselamatkan itu hanya karena kasih Allah. Ayat 8 yang dikatakan kasih karunia Allah. Itu kasih karunia itu sesuatu yang tidak layak. Semua pantas diwenak. Itu kasih karunia. Tetapi itu Tuhan berikan kepada kita sampai Yesus rela mati supaya kita selamat. Sekarang yang ketiga yang ingin Tuhan sampaikan apa? Ayat yang ke-10. Yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita adalah misi. Jadi yang pertama Tuhan ingin menyampaikan ini loh. Ini karena kasih saya, aku mengasihimu, maka kamu diselamatkan. Lalu yang kedua, posisi tubuh itu sebenarnya jauh lebih tinggi dari pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa dari dunia di sini. Karena kita itu membawa otoritas itu. Yang ketiga ini misi. Misi Bapak. Ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang ketiga misi Bapak Ibu, yang ini Tuhan sampaikan. Berarti ini Tuhan ingin kita lakukan. Karena ini berkaitan dengan misi. Misi Tuhan. Misi kerajaan Allah.
Bapak Ibu dan saya diselamatkan itu bukan hanya ungkang-ungkang kaki, duduk di kursi malas goyang-goyang dari pagi menunggu sore, lalu kemudian tidur, lalu pagi lagi duduk lagi di situ, ungkang-ungkang. Bukan, Bapak Ibu. Kita diselamatkan itu sesungguhnya seperti yang Tuhan sampaikan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, ternyata orang-orang yang diselamatkan itu, orang-orang yang percaya kepada Kristus itu, dalam bahasa Yunani itu poema. Poema itu puisi, karya seni, karya agung Allah. Jadi manusia itu puisi Allah. Puisi itu kan indah ya Pak Ibu. Kalau kita melihat hanya Pak Nanang itu, pantunnya kan indah ya, senang menyenangkan. Itu juga puisi. Puisi itu sesuatu yang menyenangkan. Manusia itu ciptaan Allah, gambar dan rupa Allah, ciptaan Allah, karya seni Allah. Dan itu bukan produk yang gagal, Bapak. Itu produk yang berhasil itu. Seperti Tuhan katakan di Kejadian pasal 2 ayat 31. Tuhan mengevaluasi ciptaannya. Oh, ciptaanku luar biasa, sangat baik. Nah, demikian juga di sini. Bahwa kita buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus. Kita dilahirkan baru melalui Kristus dan Roh Kudus. Itu ciptaan yang luar biasa, yang indah, Bapak. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau dari ciptaan yang indah ini, dari makhluk yang istimewa ini, Tuhan mau agar supaya bukan saja menjadi pajangan yang indah, tetapi menjadi sesuatu yang produktif, yang menghasilkan sesuatu, yang memproduk sesuatu. Karena ini adalah buatan yang indah. Apa artinya kalau itu barang yang indah, tetapi kalau tidak menghasilkan sesuatu? Bapak Ibu, radio diciptakan untuk apa? Radio diciptakan untuk apa? Ya. Tidak punya radio ini. Televisi diciptakan untuk apa? Iya kan? HP diciptakan untuk apa? Manusia diciptakan oleh Tuhan menjadi pribadi yang indah. Menjadi apa? Melakukan pekerjaan baik, Bapak Ibu. Nah, pekerjaan baiknya itu apa? Itu yang belum ditentukan. Ingat Bapak Ibu dan saya, gambar dan rupa. Manusia diciptakan itu punya potensi Allah yang luar biasa, daya kreasi yang luar biasa, makhluk ciptaan yang indah. Jadi Tuhan mau supaya kita itu melakukan pekerjaan yang baik, yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Tuhan. Jadi diciptakan baru ini sudah disiapkan oleh Tuhan. Kalau nggak diciptakan baru ya nggak bisa melakukan itu. Melakukan pekerjaan baik. Apa pekerjaan baik itu, Bapak Ibu? Dalam bahasa Yunani, pekerjaan itu ergon. Pekerjaan
yang baik itu sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan. Pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu menaruh misi dalam diri saya supaya saya melakukan pekerjaan baik yang Tuhan kehendaki dalam diri saya itu apa? Nah, ya bisa termasuk melayani, bisa termasuk memberitakan Injil, bisa termasuk menghibur orang, mendoakan orang, beribadah, dan lain sebagainya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah itu Bapak Ibu mesti bertanya sama Tuhan, pekerjaan apa yang aku akan lakukan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, melakukan pekerjaan baik, itu misinya, itu yang Tuhan ingin sampaikan, dan Tuhan ingin kita lakukan. Karena kita adalah buatan Allah, karena kita adalah sudah diselamatkan. Jadi begini Bapak Ibu itu melakukan pekerjaan baik atau berbuat baik karena Bapak Ibu sudah diselamatkan. Kalau tetangga kita di sana kan berbuat baik supaya masuk surga. Bapak Ibu, Tuhan tidak berkata begitu. Tuhan berkata dalam ayat yang ke-8 dan 9 bahwa keselamatan itu pemberian. Nah, kita pemberian. Bukan tukar guling, bukan transaksi onal, bukan. Transaksional dengan sedekah, puasa sebulan, lalu nunggang kayak kambing atau sapi, enggak. Transaksional, tidak. Keselamatan itu bukan transaksional. Keselamatan itu hadiah, pemberian, semata-mata. Tidak ada usaha secuil pun tadi yang dikatakan Mas Teguh. Tidak ada usaha secuil pun dari manusia. Itu hanya pemberian Allah. Nah, kita bekerja baik itu karena kita sudah diselamatkan. Itu bedanya. Jadi jangan pernah berkata lagi, aku mau berbuat baik biar aku dapat surga.